Wacana jabatan Presiden 3 periode kembali muncul usai terbentuknya komunitas Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024. Pihak istana memastikan Presiden Joko Widodo menolak tegas wacana tersebut. Bersama saya Arlisa Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait Presiden 3 periode langgar konstitusi. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda terlebih dahulu, kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Melonjaknya kasus COVID-19 membuat Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni mendatang. Sejumlah aturan diperketat, termasuk pembatasan kapasitas perkantoran yang hanya diizinkan 25% saja. Situasi berbeda terjadi di salah satu kawasan perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Situasi macet dan mobilitas pekerja yang biasanya menghiasi jalanan Sudirman kini tidak terlihat. Bahkan halte Transjakarta yang biasanya dipadati oleh penumpang pun cenderung sepi. Ini terjadi usai Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan pembatasan kapasitas perkantoran hanya 25% di kawasan zona merah COVID-19. Sementara perkantoran di zona oranye dan kuning hanya boleh diisi 50% dari total kapasitas. Kendati demikian, masih saja ada perkantoran yang tidak mau menaati aturan. Padahal Pemprov telah menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasi dan denda hingga 50 juta rupiah. PT KCI mengadakan tes antigen secara acak di 6 stasiun yang memiliki volume pengguna KRL tinggi. Tes dilakukan secara gratis sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tes antigen secara acak mulai dilakukan di stasiun Bogor sejak pagi tadi. Penyedia layanan antigen gratis ini berada di dekat loket pembelian tiket KRL. Mekanismenya, pihak KCI akan membawa calon penumpang untuk tes dan jika hasilnya negatif akan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Namun jika positif akan didata oleh Satgas COVID-19 setempat untuk perawatan lebih lanjut. Perharinya PT KCI menyiapkan kuota pada 6 stasiun sekitar 100 hingga 150 tes antigen. Ini baru pertama kali ya Mbak dan saya terkesannya karena ada tes gratis pula ya gitu. Kalau ini dilakukan di banyak moda transportasi kayaknya malah lebih bagus kalau menurut saya ya. Bagus gitu, maksudnya bisa mengetahui takutnya ada yang kena atau gimana gitu. Kan kita di dalam gerbong kereta itu kan perjalanan bisa 1,5 jam bahkan lebih ya. Takutnya ada yang kena kan, ya ngeri-ngeri sedap gitulah. Tim Satgas COVID-19 melakukan tracing di permukiman warga di Kelurahan Dago, Bandung, Jawa Barat. Tracing dilakukan setelah 20 warga pendatang, sebagian besar mahasiswa ini terpapar COVID-19 usai pulang dari libur lebaran. Tim Satgas COVID-19 tracing di sejumlah rumah warga di RW 11 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. Dari puluhan rumah, 4 rumah warga dijadikan tempat isolasi mandiri. Di kawasan ini 20 warga terpapar COVID-19. Sebagian dari mereka adalah warga pendatang atau mahasiswa yang berkuliah di sebuah universitas yang pulang liburan. Mencegah warga positif COVID-19 keluar rumah, tim Satgas memasok makanan ke tempat isolasi mandiri termasuk rumah kos mahasiswa. Karena penyebaran COVID-19 sulit dikendalikan, Pemkot Bandung menetapkan siaga 1 untuk wilayah Bandung Raya. Kasus COVID-19 meningkat signifikan, merupakan dampak dari libur panjang pasca Lebaran. Jumlah warga Kabupaten Bandung yang terpapar COVID-19 hingga Senin pagi ini mencapai 1.800 jiwa. Mengatasi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung akan menambah 280 tempat tidur dan 223 tim medis untuk ditempatkan di rumah sakit guna melayani pasien COVID-19. Jumlah warga Kabupaten Bandung yang terpapar virus corona terus meningkat.
Data Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Kabupaten Bandung sebanyak 1.800 warga terpapar virus corona dan tengah menjalani perawatan. Rumah Sakit Majalaya, Rumah Sakit Soreang, dan Rumah Sakit Al-Ihsan di Kabupaten Bandung dinyatakan sudah terisi penuh dan tidak lagi menampung pasien rujukan baru. Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan tengah menyiapkan 280 tempat tidur tambahan dan 223 tenaga medis untuk membantu mengatasi kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. ...652 pekerja pabrik makanan ringan di Pati, Jawa Tengah positif COVID-19. Satgas COVID-19 Kabupaten Pati dan pihak perusahaan membuat tempat isolasi terpusat untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. ...652 pekerja pabrik makanan ringan di Pati, Jawa Tengah positif COVID-19. Ratusan pekerja pabrik kini menjalani isolasi terpusat di lokasi yang disediakan pihak perusahaan dan Satgas COVID-19. 100 karyawan ditempatkan di mes perusahaan, sementara sisanya ditempatkan di tempat isolasi lain, salah satunya gedung sekolah dasar Desa Jambean Kidul Pati. Penyemprotan dan rapid antigen bagi karyawan yang masuk kerja juga dilakukan guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pabrik. Pemirsa, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Surabaya, Jawa Timur, tempat merawat pasien COVID-19 nyaris penuh. Dari ketersediaan 410 tempat tidur, hanya tersisa 37 tempat tidur yang kosong. Sementara jumlah pasien yang mendaftar untuk perawatan telah mencapai 65 orang. Dalam beberapa hari terakhir, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur mengalami lonjakan tajam pasien COVID-19. Sebelum Lebaran, jumlah pasien COVID-19 hanya kisaran 40 orang. Namun hari ini, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II harus merawat 373 orang. Lonjakan pasien COVID-19 berdampak pada ketersediaan tempat tidur. Dari 410 tempat tidur yang tersedia, tersisa 37 tempat tidur kosong. Sementara jumlah pasien COVID-19 masuk daftar antrean perawatan di Rumah Sakit Lapangan ini kini mencapai 65 orang. Perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen selanjutnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.